Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kelas 82 ini, tapi saya KBM-nya di luar. Saya mau tanya anak-anak lagi pada ngobrol. Oke, ikuti ya. Ini dia anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Iya, halo juga. Kamu lagi pada ngapain sini? Mau bacain sejarah dari Ibu Fatmawati, Oh, sejarah apa sih? istri sang insinyur Soekarno yang menjahit bendera merah putih. Oh, istrinya Bung Karno. Iya, Waduh, ini kelas 82 kan? iya. Iya. Coba sebutin nama dulu dong biar pemirsa tahu gitu. Ya. Halo, nama aku Sauna dari kelas 82. Oke. Nama aku Adita dari kelas 82. Eh, Aku Tere dari kelas 82. Hai semua. Vera. Hai juga semuanya. Mau dimulai nih? Ya, boleh? Mau dimulai? Boleh. Oke, sebentar ya. Oke, obrolannya Pak Aku tahu Ciping ini nggak kan. sejarah tentang istri Ibu Fatmawati Soekarno, istri sang insinyur Soekarno Hatta, presiden pertama kita. Aku tahu sedikit doang sih, tapi mau diceritain nggak? Boleh? Ceritain dong sedikit yang kamu tahu aja. Oke. Fatmawati. Berarti ini kalian mau ceritain istrinya Bung Karno ya? Iya. Presiden pertama Republik Indonesia gitu. Oke, bagus. Ya. Saya mulai ya. Fatmawati, istri sang proklamator Insinyur Soekarno, punya peran penting dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Fatmawati adalah orang yang menjadi bendera Saka Merah Putih, sekaligus merupakan ibu negara Republik Indonesia pertama. Dilahirkan di Bengkulu tanggal 5 Februari 1923, Fatmawati memiliki nama asli Fatimah loh. Ayahnya Hasanuddin adalah tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Keluarga Fatmawati selain dihormati dengan ketokohan ayahnya, juga disebut-sebut masih keturunan kerabat Kesultanan Indrapura yang mengungsi ke Bengkulu ketika kerajaan itu ditekan Parsi atau Belanda pada awal abad ke-19. Masukan dari Pak Cepi ini boleh nggak? Boleh? Boleh ya. Kalau bisa ngomongnya jangan kecepatan dong, cantik. Iya. Kontribusi Fatmawati untuk Indonesia yang pertama adalah membentuk sisi intelektual Soekarno. Insinyur Soekarno sendiri adalah presiden pertama Republik Indonesia. Wibawa dan berintelektual tinggi tentu penting bagi sosok pemimpin untuk mengayomi masyarakatnya dan membantu mengatasi permasalahan yang ada di negeri ini. Dalam hal ini, Fatmawati sebagai sang istri membantu membentuk sisi intelektual Insinyur Soekarno melalui dukungan dan masukan yang diberikan oleh keluarganya. Peran aktif Fatmawati juga bagi kemerdekaan Indonesia adalah turut mendampingi Insinyur Soekarno dalam berbagai situasi dan kondisi. Pada tahun 1945, pada masa-masa menjelang kemerdekaan, Indonesia dihadapkan dengan situasi mencekam loh. Meskipun demikian, sebagai seorang istri, Fatmawati berusaha untuk terus berada di sisi suaminya dan mendampingi di berbagai situasi. Kisah perjuangan Fatmawati berlanjut pada masa menjelang kemerdekaan. Saat itu, pada 15 Agustus 1945, para golongan muda mendesak Insinyur Soekarno untuk segera menyatakan kemerdekaan. Setelah diskusi yang panjang, akhirnya kemerdekaan pun diputuskan untuk dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan Insinyur Soekarno bertugas untuk membacakan teks proklamasi. Namun saat itu sulit untuk mencari kain untuk dijadikan bendera. Hingga akhirnya Hitoshi Shimizu membantu memperoleh kain yang dilewatkan melalui perantara Chairul Basil untuk sampai di tangan Fatmawati. Pemberian kain tersebut dilakukan melalui gudang Jepang yang terletak di area pintu air Jakarta Pusat. Saat itu Fatmawati menjahit bendera menggunakan mesin jahit tangan karena tidak digunakan untuk menggunakan mesin jahit kaki. Sebab Insinyur Soekarno ini tengah hamil 2 pada saat itu. Saat menjahit, Fatmawati pun meneteskan air mata. Udah gitu aja yang aku tahu. Merdeka. Merdeka. Aku jadi tahu deh sejarah tentang Ibu Fatmawati. Pendidikan aku jadi lebih luas lagi karena kamu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Bertambah dong pengetahuannya ya. Iya. Ternyata bendera dulu dijahitnya nggak pakai mesin jahit ya. Pakai tangan, udah gitu lagi hamil 2 lagi. Kasian ya. Ya itulah perjuangan zaman dulu ya. Ha-ha. Ada yang mau nanyain apa nggak sama Tereswa? Ada lagi yang mau diceritain nggak? Nggak ada. Kayaknya aku udah cukup tahu deh soal dari sejarah yang kamu ceritain tadi. Udah cukup mengerti kok. Gitu. Cukup nih. Kamu belum bicara apa-apa, cantik. Mau nanya apa?
Ayo bingung deh. Fatmawati lahirnya di mana sih? Di mana ya? Sebentar ya. Ibu Fatmawati. Kalau nggak salah di buku ya. Tanggal berapa? Tanggal 5 Februari 1924. 5 Februari tahun 1923. 1923. Ibu negara kita itu ya. Siapa tahu kamu nanti akan menjadi ibu negara gitu. Amin. Mau ada pesan nggak buat teman-teman kamu yang nyaksiin video kamu ini? Ada pesan nggak? Semangat terus ya belajar baca sejarah karena sejarah itu seru loh. Seru banget ya. Itu Oke, juga oke. bisa menambah pendidikan mulai dari membaca sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini. Karena Pastinya. dengan kita lebih banyak menambah ilmu kita, maka kita bisa semakin memajukan bangsa kita. Gitu, Ya, Wo. gitu aja sih. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dadah semuanya. Selamat belajar terus ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita lihat anak kelas unggulan 82 ini. Ada yang lesehan ini. Kita tanya guys ya. Assalamualaikum. Aduh, kamu lesehan gini ya? Enakan gini mah? Lagi pada ngapain nih? Ini lagi tentang perlawanan Sejarahnya tentang Sultan Agung dari perlawanan Sultan Agung dari Mataram. perlawanan Sultan Agung dari Mataram. Dapat sumbernya dari mana? Dari LKS, dari Tugger, atau dari mana? Dari LKS. Oh gitu. Ceritain deh, biar teman-teman yang ngelihat video kita bermanfaat, gitu ya. Jadi harus ada ajas manfaatnya. Namanya dong, biar ini satu persatu ini. Halo, nama saya Rizky Anastasia Manula. Cantik kamu? Saya Nikesha Mikaela. Nikesha. Lanjut. Namanya Rahma Oleh Wijaya. Rahma, oke. Nama saya Jessica. Halo juga. Oke. Mau mulai sekarang ngomongnya? Iya. Mau sekarang? Oke, sebentar. Aku mau cerita tentang perlawanan Sultan Agung dari Mataram. Boleh ceritain? Boleh. Ceritain dong. Raden Mas Rangsang menggantikan Raden Mas Martapura dengan gelar Sultan Agung Sempati In Alogong Ngabuda Rahman. Beliau adalah Raja Mataram yang memakai gelar Sultan sehingga lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Gue mau nanya dong, Sultan Agung pemerintah Mataram dari tahun berapa aja ya? Dari tahun 1613 sampai 1645. Hebat ya. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai kejayaan. Terus siapa lagi? Dalam memerintah kerajaan, beliau bertujuan mempertahankan seluruh tanah Jawa dan mengusir Belanda dari Batavia. Pada masa pemerintahannya, Mataram menyerang ke Batavia 2 kali. Omongin dong, Betul. berapa aja deh? Tahunnya 1628 dan tahun 1629. Itu berhasil apa gagal ya? Tapi gagal. Tapi dengan kegagalan tersebut membuat Sultan Agung makin memperketat penjagaan daerah perbatasan yang dekat Batavia. Jadi Belanda itu susah menembus Mataram. Yang lainnya bicara dong. Oh iya, mau nanya juga dong. Sultan Agung itu wafatnya pada tahun berapa sih? Tahun 1645. Terus dia digantikan sama siapa? Putranya bergelar Amangkurat I. Oh iya nih, sekali lagi dong, saya mau nanya, dalam memerintah kerajaan Sultan Agung ini tujuannya apa untuk memerintah? Dalam memerintah kerajaannya, beliau bertujuan mempertahankan seluruh tanah Jawa dan mengusir Belanda dari Batavia. Semoga bermanfaat ya obrolannya. Anak-anak yang baik itu obrolannya memang penuh dengan ilmu. Hebat. Aduh. Masih ada apa udah cukup? Udah Pak. Udah cukup? Oke. Terima kasih ya. Berkarya terus ya.
obrolan kalian insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, semangat dong. Waalaikumsalam. Aduh. Kalian lagi pada ngobrol ya? Iya. Sama kayak yang lain kan? Iya. Ngobrolin tentang apa nih? Kota Belanda di Indonesia. Sejarah gitu? Iya, sejarah. Oh gitu. Siapa yang mau bicara duluan? Biar yang nonton tahu, sebutkan nama kau dong. Iya. Namanya? Nama saya Arya Fata Rasikuna. Oh, Arya Fata. Oke, Arya Fata. Terus ini? Nama saya Muhammad Fikri Data. Nama saya Muhammad Davin Alfian. Hebat. Satu lagi? Nama saya Dedis Kiramansyah. Waduh. Di tahta yang paling atas duduknya nih. Arya Fata. Menurut lu siapa sih yang datang pertama kali ke Belanda? Yang pertama kali datang ke Indonesia? Imigrasi. Ini Belanda. Belanda pertama kali datang. Itu tahun 1596. Pemimpinnya tuh dulu tuh dipimpin sama siapa ya? Di bener di mana? Mendarat di mana? Mendaratnya di Pelabuhan Bali. Terus emang tujuan Belanda datang ke Indonesia itu ngapain sih? Tujuan Belanda menjadi Indonesia itu emang ngapain ya? Yang pasti sih kekayaan sih. Sama kayak presiden 3G ya? Oh iya 3G. Emang arti dari 3G itu apa? Seingat gua tuh gospel and glory. Kalau gold emang artinya apa? Gold yang pasti berkaitan dengan emas. Emas tuh pasti dia nyari kekayaan lah. Iya. Kalau gospel? Gospel itu berkaitan dengan agama. Jadi itu bangsa-bangsa Eropa membawa agama-agama seperti agama Kristiani ke daerah Indonesia. Iya. Kalau glory? Glory itu seingat gua ya, Marco Hall, tapi ini ingin mencari kejayaan di bangsa. Sama ada lagi selain 3G. Mencari rempah-rempah juga kan, rempah-rempah kan lagi turun banget tuh ya gara-gara Utsmania ngeblokir rempah-rempah ke Eropa. Jadi itu Belanda tuh nyari itu ke Indonesia. Oke, gua. Indonesia ya. Masih ada obrolan? Masih? Perusahaan apa sih namanya? Yang membantu Belanda tuh? Perusahaan yang didirikan Belanda maksudnya. Ini yang Belanda tuh VOC, Verenigde Oostindische Compagnie. Tahun berapa sih dia? Tahun berapa? Ini ada yang tahu? Seinget gua sih 20 Maret 1902 sih, sama dipimpin juga sama Jacob Van Eyck. Tapi sistem kebijakannya nggak sih Pak? Mungkin salah satu sistem kebijakannya tuh seperti perdagangan monopoli. Di perdagangan monopoli itu mungkin ya menurut gua, seingat gua, Belanda tuh menerapkan sistem divide et impera. Jadi tuh seingat gua Belanda tuh mengadu domba gitu. Jadi kayaknya dari domba ya buat diambil kekayanya dari domba. Iya. Makanya 300 tahun lebih itu udah. Udah. Udah Pak. Hebat obrolan kalian. Iya. Semoga bermanfaat ya. Ya. Sejarah Belanda. Kita mau dijajah lagi nggak sih? Jangan sampai ya. Jangan sampai. Tapi lagi aja. Kita sudah merdeka sekarang. Semoga tetap merdeka. NKRI harga mati. Oke, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, guys. Ini anak-anak 4 orang lagi pada ngobrol di pojokan ini. Ya. Assalamualaikum. Nah, bicaranya mau pakai masker juga. Iya. Tapi suaranya biar keluar ya. Lagi ngobrolin apa sih kalian? Wage Rudolf Supratman. Apa? Wage Rudolf Supratman. Oh, Wage Rudolf Supratman. Pencipta lagu Indonesia Raya. Hebat ya. Semoga pembicaraan kalian bermanfaat untuk yang nonton video kita.
Mangga anak-anak bicara, hayo silakan. Kalian tahu gak sih Wali Huruf Supratman? Beliau tuh pada tahun 1925 setelah lulus AMS, lanjutkan kuliah atas biaya paman sama beasiswa di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Terus beliau tuh mondok di rumah pegawai pos bersama beberapa pegawai pos pasar baru lainnya di Gang Risman, sehingga beliau bisa membaca majalah Indonesia Merdeka asuhan Muhammad Hatta, terbitan Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda yang dilarang masuk ke Indonesia. Terus selama jadi mahasiswa, hidup beliau tuh dalam keadaan yang sulit. Kuliah di RHS hanya mencapai lulus tingkat kandidat 1 karena setelah Prova Deus, beasiswanya dicabut akibat kegiatan politiknya dan juga karena pamannya meninggal dunia. Dia hebat banget ya. Aku dengar-dengar juga dia yang nulis lagu Indonesia Raya ya. Iya, keren banget. Keren banget deh. Terus tuh dia nulis lagu itu tuh sambil diem-diem karena pas zaman dulu kalau misalnya ada satu kata merdeka keluar dari mulut warga Indonesia pasti bakal langsung ditembak sama orang-orang Belanda. Serem banget ya. Banget. Tapi hebat banget loh, dia bisa nyiptain sampai sekarang lagunya tuh viral banget, famous banget. Kayak Jadi lagu kebangsaan. jadi lagu Iya. kebangsaan Indonesia. Kayak keren banget gak sih? Ya selalu jadi lagu yang dipakai buat naikin bendera pas upacara. Iya, Keren banget. keren banget. Emang kalian suka upacara? Suka dong, Pak. Iya, suka dinyanyiin ya? Hari Senin ya? Lagi Iya, syariah. Kan nggak pernah bolos upacara karena kita warga Indonesia. Oh gitu. Karena kita cinta. Cinta Kita cinta Indonesia. Indonesia. Yang lain kok belum bicara sih. Siapa nih? Laili, gimana Laili? Oke, yang lain. Tasya, kalau menurut Tasya, anak-anak semua sudah hafal lagu Indonesia Raya kan? Rata-rata pasti hafal sih, soalnya kan setiap kenaikan bendera pas upacara dinyanyiin, dan orang-orang yang murid-murid yang ikut upacara tuh pasti dengar. Gitu. Karena keseringan dengar pasti hafal. Hafal ya? Salut sama penciptanya ya, sampai sekarang ya. Coba kalian berkarya gitu sampai turun temurun gitu, bisa dimanfaatin gitu. Yang lain masih ada yang bicara nggak? Kalau sudah ya sudah. Kayaknya cukup segitu aja. Cukup. Baik. Terima kasih ya. Semoga obrolannya bermanfaat. Assalamualaikum. Kamu mau tahu nggak cerita Pangeran Diponegoro? Mau dong, aku pengen denger. Jadi pertama, Pangeran Diponegoro dengan nama kecil Raden Mas Ontowiryo, putra Sultan Hamengkubuwono III, lahir pada tahun 1785 melihat penderitaan rakyat. Hatinya tergerak untuk memperjuangkannya. Tadi siapa nama kecil Pangeran Diponegoro? Nama kecilnya itu adalah Raden Mas Ontowiryo. Terus lahir pada tahun berapa tadi? Dia lahir pada tahun 1785. Perlawanan Diponegoro kan ada pemicunya. Apa sih pemicu utamanya? Pemicu utamanya adalah pemasangan tiang pancang membuat jalan menuju Magelang. Pemasangannya melewati makam leluhur Diponegoro yang dilakukan tanpa izin. Karena mendapat tantangan, pada tanggal 20 Juli 1825 Belanda melakukan serangan ke Tegarrejo. Namun dalam serangan tersebut tidak berhasil menemukan Diponegoro. Kok bisa tidak berhasil menemukan Diponegoro? Karena sebelumnya Diponegoro telah memindahkan markasnya di Selarong. Oh, aku tahu. Ketika melawan Belanda, Pangeran Diponegoro dibantu Pangeran Mangkubumi, Sentot Prawiradirja, Pangeran Suryatmojo, dan Dipokusumo. Oh iya, katanya ada bantuan dari ulamanya. Siapa sih? Oh itu, bantuan dari ulamanya itu yaitu dari Kiai Mojo dan Kiai Kasan Basri. Oke, ini bertiga ini lagi pada ngapain ya? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu bertiga doang? Iya. Oh gitu. Mau ngobrolin apa sih? Cerita-cerita aja ini tentang pahlawan Patimura dari Maluku. Pahlawan Patimura dari Maluku gitu. Iya. Yang bicara duluan siapa? Saya. Oh boleh, baik. Ya. Mau kenalin nama dulu nggak biar pemirsaanya boleh. tahu gitu. Kenalkan, nama saya Regen Hendral Kafi dari kelas 82. Oh iya. Terus Halo, nama saya Sultan Syakir Wicaksono dari kelas 82. halo juga.
Nama saya Alfonsus dari Kos 82. Alfonsus. Ya, silakan ngobrol. Jadi gini, pada tahu belum cerita rakyat Maluku menyerang ke Belanda? Belum. Belum. Kalau gue sih belum, udah lupa. Oh udah lupa. Kalau gitu gue ceritain deh. Iya. Kalian dengerin dulu ya. Iya. Jadi tuh pada tanggal 16 Mei 1817 rakyat Maluku itu di bawah pimpinan Patimura mengadakan penyerangan ke pos Belanda. Pada saat itu rakyat Maluku itu berhasil mendapatkan benteng Dorstad. Terus lama kelamaan serangan itu dari Saparua menyebar ke tempat lain seperti ke Seram, Haruku, terus lari ke Watasiu. Oh iya bro, tadi kan ada apa? Apa nih? Patimura dan rakyat Maluku berhasil merebut benteng. Nah bentengnya itu namanya apa bro? Oh, nama benteng tersebut adalah Dorstad. Tadi di tanggal berapa sih perlawanan Patimura? Tanggal 16 Mei 1817. Oh gitu. Bisa jelas nggak? Mau dilanjut atau lanjut aja? Lanjut. Terus karena terlalu banyak kan di situ rakyat Maluku buat menyerang Belanda. Nah di situ Belanda langsung kewalahan untuk melawan. Terus pada tanggal 15 Oktober 1817 Belanda langsung menyerang besar, mengadakan serangan besar-besaran ke rakyat Maluku. Terus pada bulan November kan itu November 1817 Patimura di situ ditangkap oleh pasukan Belanda. Oh iya bro, tadi kan Belanda mengadakan serangan besar-besaran terhadap rakyat Maluku. Itu tanggal berapa bro? Apa sih? Rakyat besar-besaran. Iya. Kalau besar-besaran itu pada tanggal 15 Oktober 1817. Itu katanya. Perlawanan Patimura tuh melembar sampai daerah mana aja sih? Tadi udah disebutin ke daerah Seram, terus Haruku, lari ke sama Watasiu. Ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Bulan apa sih? Bulan Patimura ditangkap. Oh di situ pada bulan November tahun 1817. Ya, makasih. Patimura ditangkap. Udah doang. Ya, bro. Oke itu ceritanya sih kalau dari gua ya. Mungkin besok kalau mau cari yang lebih lengkapnya mungkin dari Google atau KSPKN lah ya. Iya benar. Mungkin sih itu aja. Sumber dari mana tuh? Sumber Dari LKS. KSPKN. Oh, nanti kalau ulangan berarti bisa tahu dong kayak gitu. Insya Allah. Itu ya. Semoga nilainya bagus deh. Oke, ngobrol yang bermanfaat terus ya. Oke, kamu bertiga sukses, selamat deh. Makasih semuanya ya. Ya. Oke, assalamualaikum. Salam. Oke, masih berlanjut di pelajaran saya, pelajaran PTKN. Kita lihat anak-anaknya saya suruh ngobrol. Ngobrolnya yang bermanfaat tentang sejarah yang ada kaitannya dengan PTKN kayak gitu. Kita lihat ya anak-anaknya. Oke. Aduh, assalamualaikum. Waduh, kamu lagi asik banget kayak ngobrolnya. Lagi ngobrol-ngobrol masalah apa nih? Tokoh kebangkitan nasional Dr. Wahidin Sudirohusodo. Iya. Waduh, hebat. Semoga obrolan kalian bermanfaat. Saya pun mau ngasih nilai yang baik sama kalian ya, karena obrolan yang wawasan kebangsaannya cukup tinggi nih. Oke, mau mulai? Ngobrolnya mulai. Oke. Oh iya, namanya sebutin dulu dong satu persatu. Halo guys, nama aku Alicia Jiajija dari kelas 82. Cantik ya. Hai, nama aku Citra Jainati dari kelas 82. Dia Citra. Matanya sipit Citra ya? Kayak orang Korea ya? Cantik. Korea. Ya. Nama aku Safira Ramadhani dari kelas 82. Itu tanda apa sih? Iya, oke. Ngobrol apa coba?
kita lagi ngobrol tentang Tokoh Kebangkitan Nasional. ya betul. Dr. Wahidin Dr. Wahidin Sudirosodo. Yang bicara duluan siapa? Safira. Syafira. Ya, jadi Dr. Wahidin Sudirosodo tuh tokoh pendiri apa? Lahirnya Budi Utomo. Pencetus Ya, dia. Pencetus ide lahirnya Budi Utomo, guys. Budi Utomo itu kan ini kan apa? Organisasi kan. Iya betul. Jadi pencetusnya Pak Dr. Wahidin Sudirosodo. Terus gimana? Dia tuh lahir tanggal 7 Januari 1852 di Sleman, tepatnya di kota Yogyakarta. Lanjut. Terus beliau tuh dibantu sama rekan-rekannya mendirikan surat kabar dua bahasa, itu Jawa dan Melayu. Hebat. Kamu kok tahu sih dari mana dapat LKS? Dan belajar. Oh, belajar Iya. tentang Dr. Wahidin Sudirosodo, guys. Benar. Ya, mengenal lebih dalam tentang perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Bagus itu oleh anak muda yang penuh manfaat. Terus ada lagi nggak? Terus Dr. Wahidin Sudirosodo itu wafat pada tanggal 26 Mei 1917. 1917. Semoga almarhum ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ada lagi yang mau diomongin? Udah guys, segitu aja dari Udah. kita. Udah. Semangat terus ya. Iya. Semangat terus ngobrolnya yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Kamu mau ngobrol-ngobrol kan? Iya. Ya. Ngobrolnya tentang apa tuh? Tuan Imam Bonjol. Hah? Tuan Imam Bonjol. Sejarah Imam Bonjol. Oh gitu. Perkenalan nama dok? Nama. Nama saya Humaira Novia Rahmani dari kelas 82. Biasanya pakai kacamata Humaira? Iya. Sekarang nggak? Enggak. Oh bagus deh. Terus? Saya Alia Dwi Rahmawati. Alia. Alia. Lanjut. Nama saya Dahlia Wulandari dari kelas 82. Dahlia kan? Dahlia. Ini? Aku Fadila Kemaya dari kelas 82. Fadila. Yang bicara duluan siapa? Aku. Oh gitu. Apa nanya? Humaira. Iya. Silakan Humaira. Ada yang tahu nggak sih kisah tentang Tuan Imam Bonjol? Oh, gue tahu nih. Jadi Rakyat Minangkabau bersatu melawan Belanda pada tahun 1830 sampai 1837. Terus perlawanan terhadap Belanda berada di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Terus pada tahun 1837 benteng Bonjol dikuasai dan Tuanku Imam Bonjol dijebak dalam sebuah perundingan. Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang ke Cianjur sebelum dipindahkan ke Ambon dan akhirnya diasingkan ke Lotak. Ngomong-ngomong tentang Tuanku Imam Bonjol, ada yang tahu nggak siapa nama asli Tuanku Imam Bonjol? Dari buku yang aku baca sih nama aslinya itu Muhammad Sahab Mel. Kalau lahirnya tuh kapan, terus di mana? Lahirnya itu 1 Januari 1772 di Bonjol, Paseman, Sumatera Barat. Kalau wafatnya ada yang tahu nggak? Gue pernah cari di internet, katanya sih tanggal 6 November tahun 1864. Ngomong-ngomong Imam Bonjol, ada yang tahu nggak Tuan Bonjol anak dari siapa? Aku tahu. Tuan Bonjol lahir dari Bapak Bayatuddin dan Ibu Mansur. Dan Bapak Bayatuddin itu adalah seorang alim ulama juga. Aku ada cerita sedikit nih tentang Tuan Imam Bonjol, kalian mau dengerin nggak? Ih, saya juga mau dengerin. Tuan Imam Bonjol adalah salah seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Pandik pada tahun 1803 sampai 1838. Yang kayak Alia bilang, rakyat Minangkabau bersatu melawan Belanda pada tahun 1830 sampai 1837. Perlawanan terhadap Belanda berada di bawah pimpinan Tuan Imam Bonjol. Untuk guna mengatasi perlawanan rakyat Minangkabau, Belanda menerapkan siasat adu domba. Terus ketika menerapkan siasat ini, Belanda mengirimkan pasukan dari Jawa Barat di bawah pimpinan Sentot Prawiradirja. Sentot Prawiradirja. Oh iya, ada yang tahu prestasi Tuanku Imam Bonjol nggak? Aku tahu prestasi Bonjol adalah mempertahankan tanah air Indonesia dari penjajah Belanda dalam perang Padri yang waktu bulan tadi. Kurang kenceng deh Dahlia bicaranya. Hampir nggak kedengaran nih cantik.
Iya. Udah, Pak. Hah? Masih ada? Udah cukup. Udah cukup. Baik. Saya sarankan nanti kalau ngobrolnya agak ngegas dikit gitu. Ya makasih ya. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat. Barakallah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini juga mau ngobrol-ngobrol kan? Iya, Pak. Iya. Boleh nggak satu persatu namanya disebut dulu deh biar penontonnya tahu. Satu. Boleh. Ya, silakan. Nama saya Fatan Nabi Kurniawan. Fatan. Nama saya Tristan Akbar. Tristan, ketua kelas ya? Iya, Pak. Lanjut. Nama saya Muhammad Fatir Rizkapa. Fatir. Fatir. Oke. Saya Faris Muhammad Ridwan. Faris, wah ini jago main ini nih, tenis meja. Ay. Yang lebih dulu bicara siapa? Oh, Faris. Kencengin dikit apa suaranya Faris? Iya, baru-baru. Kalian tahu nggak tentang masa-masa Orde Baru? Oh iya, itu dimulai pas Super Semar dimunculkan. Iya, Super Semar itu kita tahu panjangin surat perintah 11 Maret pada tahun 1966. Yang kalau nggak salah masa Orde Baru dari 1966 sampai 1998 ya? Iya, itu. Dan di saat itu kalau nggak salah politik ekonomi Indonesia itu berkembang pesat. Nah, tapi di sisi lain korupsi juga makin merajalela. Kalau nggak salah Indonesia juga inflasinya naik 65%. Iya, betul. Iya, itu yang membuat warga dan mahasiswa demo dan turun ke jalan meminta Soeharto turun dari jabatan. Oh, yang saat itu ya Pak Soeharto sedang berada di Mesir dan dipanggil oleh Pak Prabowo untuk balik ke Indonesia ya? Iya. Nah itu pas Soeharto sampai di situ, akhirnya dia turun jabatan dari presiden dan digantikan oleh wakilnya yaitu Bapak B.J. Habibie yang menjadi presiden Indonesia ketiga. Kenapa ya? Pas zaman Soeharto tuh orang-orang mulai Kurang tahu saya. nggak bisa jawab gitu ya. Saya jawab tuh soal itu. Mungkin segitu ya, mungkin segitu aja. Segitu aja, Pak. Ngobrol-ngobrol kami ya. Cukup. Cukup, Pak. Gitu. Iya, Pak. Oh, mudah-mudahan bermanfaatnya. Kalian kelas 8 sering-sering membaca sejarah. Dan tentu saja bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghargai sejarah. Oke, kalau sudah cukup, bener cukup nih? Iya, Pak. Baik, terima kasih ya. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.